Halo Sobat Jus. Halo, ketemu lagi. Yoi, jumpa lagi nih sama Rindra dan Bimo. Sekarang kita ada di mana nih Bim? Di markasnya Bapak Offroad Indonesia. Yoi, Bapak Offroad Indonesia. Karena kerjanya offroad. Karena kerjanya offroad, hobinya ngantor. Yang ngantar kebalik nih. Itu. Ini adalah markasnya Pak Samsir Alam nih. Siapa sih nggak kenal ya nggak? Kita kenalnya Crazy Sam. Yoi, Crazy Sam. Nah, ini sekarang Pak Samsir lagi siap-siap buat berangkat Meratus nih, mau survei. Survei eventnya Max Meratus Expedition. Itu event off-road ekspedisi paling gokil, treknya ekstrim Di Kalimantan ya? di Kalimantan. Dan persiapannya kayak apa? Langsung kita intip ya. Intip. Mobilnya ini, mobilnya persiapannya. Di mana Pak Samsir? Tadi ada perasaan di sini. Tadi di sini Mas Samsir. Iya. Nah, Pak Samsir mana, Kang? mana? Nah, tuh Pak Samsir tuh. Samsir. Halo. Pak Samsir, apa kabar Pak? Sehat. Wah, lagi siap-siap nih Pak, mau berangkat lagi. Iya, mau Meratus. survei Meratus 4. Meratus 4? Iya. Udah 4? Iya, 4 tahun udah. Udah ke 4 tahun, nggak berasa ya? Nggak berasa. Iya, sebenarnya sih seharusnya tahun kemarin ada, tapi kita Pilpres kan jadi sekarang. iya, benar. Oh, iya. Nggak kerasa ya? Dia ini Pak, nggak bisa lupa Meratus Pak. Bener Kotak Pak. Udah pernah di training. Orang kalau off-road sudah di training oleh Meratus berarti lulus. Lulus, masa lulus nih? Gue belum, Oh iya. Lulus, iya. gue masih IOX. Belum. Pak Samsir yang bilang lulus loh, jadi aman. Indra lulus. Jadi Nah, Pak, persiapannya Pak, mobil yang buat survei itu yang mana Pak? Yang dua ini Pak ya? Jadi kita siapin mobil 2 untuk Meratus ya. Jadi bukan Meratus saja, event-event yang lain. Kalau event panjang, aku selalu bawa 2 mobil. Nggak berani 1 mobil. Oke. Karena kalau ada masalah, yang recovery nggak ada. benar. Ya, benar. Jadi harus 2, 1 ada masalah, 1 recovery. Oke. Nah kalau bisa, mobil yang dibawa 2 itu harus sejenis. Dalam artian spare partnya. Bentuknya nggak sama nggak apa-apa. Ya. Misalnya gardannya harus sama. Gardan depan, gardan belakang harus sama. Ya. Oke. Transmisinya sama, mesinnya kalau bisa sama. Jadi apapun yang kita bawa itu bisa untuk 2 mobil. Dua mobil. Oke. Kalau ada masalah, copot sini pindahin sana. Ada masalah di sini, copot sana pindahin di sini. Oke. Tinggal ditukar-tukar doang. Itu yang harus dipikirkan orang. Jadi jangan bawa 2 mobil yang berbeda pada saat survei, harus sama. Nah, ini Pak Samsir. Ya. Racikan kalau mobil survei dari Pak Samsir gimana nih Pak? Mesti apa yang Yang utamain? Yang udah pasti harus kuat dan tahan banting. Wah, apalagi Pak Samsir ya. Dan kalau rusak Hah? itu less maintenance. Artinya jangan baru rubuh dikit bodinya udah berantakan. Kalau ini gitu. mau rubuh, mau guling-guling ya tetap biasa aja karena ini flat ya, ini flat. Oke. Pipa aluminium. Ini less Pipa maintenance. semua. Jadi ini casingnya aja Land Rover, tapi sebenarnya udah pipa semua ya Pak ya? Ini mobil pipa semua. Oke. Dan ini basicnya adalah BJ40 sasisnya. Oh, sasisnya BJ40. Tapi gardan aku pakai BJ60. Gardannya BJ60. Ya, mesinnya dua-duanya 14 BT, 3700 cc. Oke. Itu mesin paling canggih untuk trek bahula itu udah paling canggih. Kalau sekarang kan udah Dutro, udah Iya, apa itu benar, enggak. benar. Ini paling canggih ya. Tenaganya oke dan nggak rewel ya Pak ya mesinnya? Betul, ya? nggak rewel. Istilah gini, Ah. kalau kita rusak di kampung, Hah? di kampung pun kita mau cari spare partnya ada. Oh gitu. Iya. Pokoknya, Jadi gimana Pak? Jadi nggak repot. Iya, Jangan benar. cari mobil survei pakai mobil yang canggih, Hah? pakai komputer segala macam, waktu Ribet. rusak bingung. Iya, Harus balik Jakarta kita. Iya benar-benar. Jadi rusak di mana aja mobil survei harus bisa dibenerin ya Pak ya? Betul, harus Di mana di- tempatnya? Dan harus Oke. simpel. Hmm. Ya, aku simpel. Aku kalau survei begini, yang penting kuat, tahan banting, perbaikannya mudah. Oke. Ya, nggak perlu AC-AC-an dah. Nggak pakai AC nih Pak? Nggak perlu AC-AC-an. Ngapain? Tahu Beras- nggak? iya. Kalau nggak AC, kan berkeringat. Ah. Kalau berkeringat tuh karena kenapa? Sehat dong. Oh. Iya, Itu berkeringat sehat. Salah satu alasannya tuh berarti. Ya, kalau event, Ah. ya harus pakai AC kalau event. Oke. Biar nyaman ya Pak? Biar nyaman, biar kelihatannya handsome gitu. Ketemu orang-orang masih ganteng. Iya. Di mereka
Loh, dia. Ada Om Yuma. Dari mana nih dia nih? Aku baru mau dimarahin ini. Oh gitu. Iya, baru dimarahin nih, baru dimarahin. Tahu dia, nggak jadi dimarahin nih. Enggak, di luar ini, di luar rencana Jadi nih. gini. Ada Om Yuma. Jadi gini, Ya. aku cerita nih mobil yang saya pakai. Ah. Aku nggak mau bilang bahwa ini lebih canggih dari itu, nggak juga sih. Oh, Sama oke. sih, sama. Sama. Aku kan sama dia kan nggak mau lah, mau enak, sama lah. Aku harus pikirkan juga dia kok. Oh, berangkat berdua Pak Samsir? Hah? Berangkat berdua sama dia nih. Oh, berdua. Surveinya sama Om Yuma Ini ternyata. udah lama aku nggak survei sama dia berdua. Itu B kemarin bareng. Ya. Ini rasanya kalau nggak ada dia nggak ada yang dimarahin gitu. Om Bima kena lagi dong Om. Berarti Dia udah kelamaan dia ada yang marahin. Pak Samsir, Ya. berarti kita tuh off-road ekspedisi udah menderita teman-teman rasanya. Betul. Bukan menderita sih, Ya. tapi gimana ya? Experience itu nggak bisa dilupain. Berat, paling berat ya off-road Ya ekspedisi. udahlah, pendeknya ekspedisi itu uji semua segala, uji daya tahan tubuh, Nah, uji mental, iya, Benar. uji segala macam lah itu. Ya, benar. Jadi orang udah lulus, kan udah bilang tadi, udah lulus ya udah. Stop. iya. Nah, ini ya Sobat Jeep ya. Gua nih ngerasain langsung ikut off-road yang dibikin sama Pak Samsir itu udah berat. Dan surveinya ternyata Pak Samsir jauh lebih berat. Kenapa? Mobilnya nggak pakai AC. Iya. Dan lebih menderita. Jadi saat-saat paling menderita Pak Samsir adalah waktu survei ya, Pak? Betul. Bukan betul. waktu lagi main event ya. Ya. Jadi survei itu menderita. Nah, Cuma ada satu keistimewaannya. iya benar. Bahwa kita mencoba segala macam track, nanti pada event yang orang nggak nyoba, kitanya yang nyoba. Oke, benar Jadi, benar. jadi ibarat ini makanan A, B, C, D yang kita kasih cuma B doang, yang lebihnya kita yang makan. Kita semua iya iya benar benar. Itu istimewanya orang Iya. survei. Soalnya kalau kita nih misalkan mau berangkat Max ya. Kayak gua mau berangkat Max saya selalu perhatiin nih Pak Samsir Ya. surveinya tracknya kayak apa. Itu ngeri lihat survei. Wah, nih mobil ntar masuk ke dalam sini. Padahal Di survei pada ya. waktu eventnya nggak Nggak begitu. ada, iya, nggak lewat. Yang terbalik itu kita elakkan. Oke. Nggak, orang nggak kita bawa ke situ. Berarti emang benar-benar mapping paling berat tuh waktu lagi survei ya Pak Betul, ya? betul. Bisa jadi kita nggak tembus Ya. jalurnya ya. Tapi ada tata caranya, ada caranya Oke. supaya survei itu ada metodenya supaya enak gitu loh. Nah, Ada. itu nanti kita bisa ngobrol sama Pak Iya, Samsir. kita ngobrol. Jadi caranya gimana, yang dimakan apa, manajemennya gimana. Itu survei tanpa manajemen yang bagus bisa berantakan, aku bisa berkelahi sama Yuma. Oke Pak Samsir. Nah, sekarang- Nih kita boleh nyicipin nggak ya? Kita boleh nggak sih Pak mau cobain kayak Oh, gimana sih mobil survei Pak Samsir? boleh. Kalian mau lihat juga speknya kayak apa dalamnya Boleh, gitu. Benar-benar. Boleh, Paling nggak ngerasain nih Pak, biarpun kita cuma berapa jam, paling nggak kebayang wah dua Seperti ini. dua Oke, minggu atau 3 pasti. minggu Pak Samsir di dalam sini nih. Pasti. Top. Oke, Gitu. kita gue sama Rindra mau nyobain Oke. mobil surveinya Pak Top. Samsir. Ya. Siap. Oke, Pak ya. Ya. Thank you Pak Samsir. Sip. Rin, Yes. gue tertipu Tertipu. dari dulu gue nonton Pak Samsir balap, gue liputan, gue taunya ini Land Rover. Oke. Ternyata baru tahu tadi kalau ini Land Cruiser BJ40. Yes. Ternyata sasisnya Land Cruiser BJ40. Jadi ceritanya nih, Bim, mobil ini backgroundnya dulu tuh Pak Samsir disuruh bikin tim off-road, tapi semua disponsorin, tapi semuanya harus Land Rover nih, Sobat Jeep. Ya, Jadi isinya tuh ada Pak Samsir, Om Yuma, sama Pak Haris, Haris. Haris Ramlan. Oh, Pak Haris Ramlan ya? Iya kan? Iya. Yang buat Ivan Jarum dan Iya. sempat turun kalau nggak salah Serang Pas ya. Ya, buat emang turun di Serang Pas. Oh. Jarum juga ikut turun. Nah, Serang Pas off-road team. Nah, itu 3 mobil. Dan yang masih bertahan cuman ini nih, dari 2006. Yang dua lagi Yang 2 lagi Nggak tahu. udah dijual katanya. Jadi emang Pak Samsir gimana caranya bikin mobil off-road kompetisi kuat ya, tapi Iya. muka Land Rover. Nah, dia bikin lah dari BJ40. berarti BJ40 kuat. Gua nggak ngomong gitu ya Sobat Jeep ya. Silakan ambil kesimpulan sendiri. Iya. Mungkin pilihannya pertama kalau Toyota ya pasti kan partnya banyak, Iya. mudah upgrade. Final gear banyak. Iya, gitu-gitu. PKKG banyak. Iya Nah, kan. Modifikasinya apa aja nih Rin? Nah, Yang kelihatan Rin seperti biasa.
seperti biasa. Ini salah satu racikan khasnya Pak Samsir nih. Mobil yang penting kuat, simple, dan nggak rewel. Gampang dibetulin. Gampang dibetulin. Nah ini body semuanya udah dari pipa nih Sobat Jeep. Jadi emang mukanya aja si series 1. Pakai series. Nah, Ini aja ya. Si Ada- emblemnya aja. iya ada logo Land Rovernya doang. Terus kayak kalau kita langsung ngelihat ke kaki-kaki ya, ke kolong, itu gardannya khas Pak Samsir itu pakai BJ60. Terus kita tadi sempat nanya, kenapa pakai BJ60 Pak Samsir? Iya kalau dulu gardan Saat yang itu, gampang ya gampang paling gampang nyari BJ60. Sekarang kan gardan paling laku punya VX80 kan? 80 series. Nah, 80 series. Nah, kalau tadi Pak Samsir bilang kalau sekarang ya mungkin pakainya VX80 series karena as rodanya udah 30 spline. Iya. Kalau VX80 yang 60 sama 40 itu masih 27 stand ya? ya masih 27, jadi masih upgrade ke 30 spline. Ini semuanya udah 30 spline, jadi gardannya pakai BJ60, ya seri 60, tapi khasnya masih tetap Masih pakai perpikul, per daun. Dan ciri khas off-roader lama, Ah, pakai double shock depan. yoi, Ya. Sakura-kura pakai Procom ya. Iya, double shock. Ini. Nah, winch depan juga Pak Samsir kalau ngelihat mobil surveinya rata-rata simple mas. Nggak ada yang Nggak pakai double motor. iya ya. Pakai single motor. Mungkin pertimbangannya kalau lo upgrade double motor banyak yang dikerjain tuh. Lo mesti upgrade alternator lebih gede yang pasti. Paling enggak kalau kita baca-baca di literatur minimum alternator kan harus di atas 150 ampere. Terus Dan bawa spare part motornya banyak. iya, bawa motornya 2. Main shaftnya kalau rusak juga harus ganti lagi. Nah, ini dengan single motor cukup nih Pak Samsir. Nggak ribet kayak yang dia bilang buat survei. Betul. Dan Terus apa harus lagi, Bim? dan tracknya harus bisa dilalui dengan single motor. Iya, benar. Kalau menurut gua ya, Ah, berarti track itu ya masih bisa kok dengan single motor aja gitu bisa. kan. Kalau menurut gue. Iya. Tapi Pak Samsir kalau menurut gua nih kita berbeda pendapat nih Sobat Jeep. Kalau Pak Samsir pasti dia udah paham recovery-nya. Jadi biarpun dia pakai single motor, Bim, tapi perlakuannya di Iya. track dia tahu. Misalkan oh lo nggak kuat nih harus double line, Tahu harus batasnya triple lah. line. Nah iya harus tahu batasnya. Apa Bim? Cara ini lagi dari depan. Iya pasti Tampilannya. apa ya, kayak headlamp diganti biar terang mungkin. Iya. Itu paling simpelnya. Ada penambahan sling buat ranting, Oh, iya, buat benar. ngilangin blokar. Dan ini Rin, frame yang di luar buat fender ini, Hah? dia knockdown. Oh iya knockdown bisa Ya, dibuka. ini case penyok atau apa bisa dicabut, diketok lagi misalkan. Bener-bener. Terus ini selingnya buat ngalau pohonnya, ini tebel nih nggak Tebel, kayak Bang. biasa. Ini 9 mili nih. Kayak Sobat Jeep. capotan Heeh. Wins. Kan soalnya kalau lo survei mungkin jalurnya lebih sering ketutup ya belum, Sobat Jeep. belum kebuka justru, iya, kan jadi- bikin jalur. Lebih bikinin jalur. Ke samping yuk. Ini Biar ciri cepat. khasnya mobil ekspedisi. Oh iya, ada Ada penguat sinyal Garmin. GPS. Nah ini Rin, rata Rin. Ya ini bodinya plat doang nih Sobat Jeep. Jadi isinya tapi pipa ya Udah dalamnya. pipa semua, udah satu kesatuan pipa. Nah, jadi kata Pak Samsir, pokoknya kita kalau survei mobil mau keguling, mau nyender apa segala macam harus tetap bisa jalan. Oh iya. Buat Kenapa? safety. Oh iya, net window-nya. Yo, window net. Window net Balik. kebalik. Tuh, jam terbang Rin. Iya. Gardan, gardan. Velg Bim. Velgnya MRW. Padlock. Iya, ini velgnya Pak Samsir pakai bedlock MRW, terus bannya pakai lokal Delium yang Terramania nih. Ukurannya berapa, Rin? Ukurannya 35 kali 35. 10,5, ring 15. 35 Yang dipakai buat velg MRW heavy duty. yoi. Ini tadi udah kita bilang ya, pakai double shock Iya, Procom. Terus lead springnya pakai Ome Nemu. Tapi yang punyanya BJ40, jadi tinggal pasang. Terus apa lagi? Ya standar perangkat Iya. mobil ekspedisi. Terus kalau kita perhatiin ya, depan sama belakang tuh Pak Samsir pengennya approach sama departurnya bagus, tinggi. Jadi dia kalau berhadapan sama handicap V bisa lewat tuh Sobat Jeep dengan gampang. Oke, ini tampilan belakangnya nih Sobat Jeep. Jadi udah ada rak-rak tambahan dan ini semua nyatu nih, integrated sama si body. Bodinya kan pipa. Kita lihat ke dalam ya Sobat Jeep. Wah, tire hanger semua udah nyambung Iya semua loh. ke body. Bodinya Iya loh. pipa. Gile. Tinggal buka Mas. Udah pasti Buru kuat hujan. nih. Oh iya. Wah si Rindra. Cie. Gua.
Nah. Set. Banyak kompartemen nih. Iya, ternyata banyak kompartemen Sobat Jeep. Oh, Ini udah ada kopel serep. wah, sama udah ada tali tambang. Buat apaan? Jemuran. Jemuran. Oh, di dalam udah ada kulkas ARB, Ren. Iya, jadi kompartemennya dibuat simpel nih sama Pak Samsir. Apa untuk kargo manajemennya ini kayak di atas kayaknya buat naruh barang-barang yang gampang diselip-selipin, kayak mungkin strap-strap, tali winch cadangan semua ditaruh di atas. Terus ini isinya box-box peluru kalau kita tadi perhatiin, semua udah dikotak-kotakin ya sama Pak Samsir ya. Tinggal plok. Iya. Terus enak udah ada kulkas, nggak nyangka gua ternyata bawa kulkas. Soalnya kayaknya Pak Samsir juga bawa makanan dan minuman dingin deh selama di trek. Mobilnya nggak pakai AC. Iyalah. Nggak percaya, yuk kita lihat kabin nih. Ayo. Ini apa Bin? Oh, yes. Sobat Jeep kalau Berat tahu. bisa nggak? Tuh agak. Berat. Oh, ini keluarin. Oh, Ah, pasang. nah, susah. Ternyata ketahan sama pusing. Pusing. Pusingnya apa tadi? Gua nanya. Iya. Ini racikan apa namanya? Bukan standar, racikan andalan. Kalau off-road ekstrim, winch belakangnya biasanya pasti pakai 9,5 XP. Gitu. Nah, soalnya motornya jadi udah paling nggak lo udah punya cadangan dari winch belakang. Iya. Kalau winch depan rusak, sementara cabut dulu dari winch belakang. Yang depan rusak, cadangan udah habis, pakai yang belakang. Belakang, ya iya. Ya udah paling nggak lo nggak punya winch belakang kan. Udah terus gardan yang belakang sama pakai Pakai 60. seri 60. Terus shock breakernya juga Procom dan pernya lift spring. Nah, yang tadi Outman Emo. biar percaya kalau di dalam nggak ada AC-nya itu, Ren. Ayo kita lihat dalamnya. Ke dalam, Ren. Masuknya udah kayak mobil balap, masih cabut setir dulu. Nggak ada pintunya Sobat Jeep. Udah kayak mobil NASCAR ya. Iya. Wah, telepon gua jatuh. Sudah biasa, teman-teman. Yes. Kami Nih, tukang rusak. jadi nih buat mobil ekspedisi ya, maksudnya kayak gua yang udah ngerasain ekspedisi, Bim. Menurut gua nih bener-bener Pak Samsir saat-saat paling menderita nih pas lagi survei. Gua rasa sih gitu, Ren. Lu Keluar kebayang masuknya kalau susah. kesiksa lu. Keluar masuk susah. Ini atap Langsung nih, Plat plat. ini. Langsung plat Sobat panas Jeep. kepanasan, hujan berisik banget. Iya, dan Air nggak ada masuk. nggak ada AC, nggak ada jendela. Jadi ini kalau hujan bener-bener kita kehujanan. Kalau dari samping hujan nih, Iya. basah kuyup. Terus kalau panas ini kepala Deket ngelotek. banget gitu. Iya, nggak ada peredam panas. Itu makanya penting banget nih bawa kulkas buat minuman dingin seger-seger ya kan. Iya. Dan selain itu ya pasti ada Rakom lah ya. Iya. Dari Kenwood punya Mas Samsir tuh di belakang ada inverter, Flaming River di tengah, engine cutoff. Oh, Nah, cut-off-nya Flaming River semua. ini transmisinya agak unik Ren ya. Tadi gua ngeliat lo kayaknya nggak seperti biasanya tuh, mundurnya Ke kiri, ke kiri. bawah. Ta- Biasanya kalau ternyata ke atas. Ya ini soalnya transmisinya. transmisinya pakai Bundera yang 4 speed. Jadi emang begitu Mas Bin. Tapi gue suka ini Ren, apa setirnya, Grand. Itu jarang-jarang tuh. Bentuknya gue suka sih. Iya, dan ini kalau gue sih ketolong duduknya lumayan enak karena pakai joknya Mastercraft nih. Iya. Terus seat beltnya 4 titik. Jadi emang bener-bener kayaknya Pak Samsir bener-bener siap siksa di mobil ini. Demi peserta yang lain. Demi memuaskan peserta dan menyajikan trek ekstrim, Pak Samsir ternyata kalau survei dia bener-bener terima konsekuensinya menderita di dalam mobil selama 2 minggu lebih. Satu lagi yang kurang, Ren. Ini mesinnya apa ya? Oh iya, kita belum lihat mesinnya ya? Belum. Tadi kan Pak Hasan bilang 14 BT. Oke. Apakah standar? Apakah ada apa istilahnya? Rahasia lain sih. Iya. Tapi di interior ini kayaknya masih ada yang bisa lo kulik dikit deh nih. Kayak misalkan Ini gue demen ini. iya, Penempatan sikring. iya. Jadi gampang gitu. Kalau ada yang putus, ada yang ngecek atau apa. Kalau kita kan di mobil standar ngolong di bawah dashboard. Posisinya atau tersembunyi. cari di depan di rak mesin. Tapi ini sikring di sini, relay di sini, ngeceknya gampang dan semua panel instrumennya terpantau. Switch semua di switch sini. semua ya. di sini. Kayak ARB semua switchnya ada di sini, terus kontak ignition juga ada di sini. Ya mobil pipa udah nggak pakai kunci lagi. Iya. Jadi udah tinggal pakai switch semua. Toggle winch di sini Disiapin pegangan, posisinya. Ren.
pegangan. Itu buat navigator. Posisi wind semua gampang banget dijangkau. Gitu-gitu. Lo udah lihat belum ini snorkelnya? Kenapa? Anti pecah. Dari plat ya? Yo, Pak. Oke, kita lihat mesinnya. Keluar dulu. Turin. Oh, nggak bisa? Mentok ya? Mentok. Pakai ininya aja nih. Jadi pendek. Susah kalau ngoprek ya. Iya. Ini mobil emang lagi disiapin, lagi dioprek banget, jadi masih banyak oli-oli ya. Kita colong dari pinjam keluar. Nggak ada yang aneh sih, Din? Iya, mesinnya pakai 14 BT. Terus sama Pak Samsir kayaknya nggak diapa-apain, mesinnya dibiarin standar biar nggak ngurangin durabilitas kali ya. Yang pasti salah satu alasannya Pak Samsir nggak pasang AC adalah mendingan ruang buat AC-nya gua pakai buat Naruh alternator yang gede gitu. Segitu aja sahabat Jeep. Jadi kalau mobil ekspedisi mesin rata-rata semua standar ya. Beda sama kompetisi. Yoi. Ini lebar ini? Oh iya nih. Drumnya Sampai lebar ya? Drum windsnya dilebarin jadi bisa 40 meter, nggak numpuk. Biasanya kalau kita pakai seling 40 meter kan udah numpuk semua tuh. Ini masih lega nih tuh. Terus sama dikasih guard Oh ya, biar nggak belah. biar nggak belah. Ini Jadi pakai giggle punya giggle pin atau bikin Mas Andrea? Tambahannya giggle pin karena lebih lebar kan jadi dibikin deh. Sama ini tadi panel gear. Oh iya. Karena udah nggak standar lagi kan? Ah, Udah pakai 488 bikinannya Yukon ya. iya punya Yukon. Standarnya racikan standarnya anak-anak off-road ya nggak sih? Toyota 488. Ini Rin, kalau gue lihat dia bikin dudukan untuk sakal U-nya ini Ah, dibikin clear bawahnya, dirubah nih dudukannya sama Pak Samsir. Jadi bagian kolong sini lebih clear. oh iya, jadi Sekaligus reinforce ngebautnya di atas dia, Di atas. bukan di ngebautnya di bawah. Bener juga, jadi di balik. nggak ada yang ganjel bawahnya ya. Iya. Dan kalaupun ada apa-apa kan, kalau sampai si dratnya pernah kepentok, kalau ada apa-apa susah bukanya tuh. Bener, nekuk. Ini dibalik ke atas. Bener. Buat clear. Sama ternyata gardannya juga di reinforce housingnya. Iyalah, bawa beban seberat itu dan Iya. bawa dan tracknya kayak gitu kan. Iya, iya. Tapi gua sih pribadi pengen tahu Pak Samsir kan kalau di kondisi ngegasnya nggak kira-kira ya. Iya. Makanya Nah. mentak-mentak deck gitu. Kalau mobil ekspedisinya kenceng juga nggak ya? Cobain yuk. Mumpung di sini. Yoi. Yuk. Kita gas. Cobain. Ternyata ya nggak galak-galak banget sih. Ya cuman Cuman cukup. tetap aja pas. Pas. Torsinya dapat. Iya. Buat yang penting kalau kita lagi nguin mobil nggak Tapi nginjek-nginjek kopling. tapi gini Rin, Ah, gue cuman pakai sebentar doang ya. Berasa loh. Apa kabar Pak Samsir yang surveinya 2 minggu. 2 minggu. paling nggak 2 minggu. nggak Bisa kebayang lebih. gue ngerasain. Ya seperti inilah gitu. Iya. Memang kalau mobil surveinya yang bagus, yang utuh ya bisa jadi berantakan. Iya. Dan malah bisa bermasalah gitu kan. Bener. Di track. Jadi pakai mobil yang badak, nyaman nomor 8, Nomor 90 kan. 90. Yang penting dapat jalur, Iya. ketemu jalur. Tapi yang iya yang ekstrim Cihuy. ya Cihuy. Tapi menurut gua bener juga sih Mas. Pertama track yang pasti dapat ekstrimnya. Terus Pak Samsir kan emang mapping semua nih, mulai Iya. dari handicapnya, Iya. terus kondisi geografisnya, ada air atau enggak, sampai mungkin mentalnya peserta nanti juga udah dipikirin kali sama Pak Samsir. Jadi Pak Samsir sendiri pun nyobainnya pakai mobil yang dia nggak enak. Iya. Jadi kalaupun ada apa-apa nih di dalam trek, Pak Samsir juga tahu, oh sebatas ini nih peserta mungkin bisa ngadepinnya. Gitu. Kalau Pak Samsir aja udah nggak bisa ngadepin dengan mobil nggak nyaman, ya berarti peserta yang lain babak belur. Iya kan? Jangan dipakai tracknya. Segitu dulu untuk review mobil surveinya Pak Samsir. Habis ini kita mau ngintip Pak Samsir ya. Iya.
Pak Samsir kebetulan lagi persiapan buat berangkat Meratus. Survei. Nah, survei. Apaan aja yang disiapin, kita ntar langsung gulik ke Pak Samsir langsung ya. Tanya-tanya aja dan ya siapa tahu ada hal yang lucu ya. Iya. Kayak tadi gue lihat Pak Samsir lagi lihat-lihat map apa tuh? Iya benar. Jalur-jalur. Penasaran gue. Oke. Jadi videonya ada di berikutnya setelah ini. Ya. Dan sekian dulu video dari kita. Jangan lupa untuk komen dan subscribe ya. Nyalain loncengnya tuh. Yoi, loncengnya biar kalau ada video baru pada tahu ya, Sobat Jeep teman-teman. Ya langsung nonton. Yoi. Terima kasih Sobat Jeep. Sampai jumpa di video berikutnya.